Shalom The Warriors. Di dalam channel YouTube kami The Warriors ada salah satu program acara yang membicarakan seputar wanita tentunya, dan nama program acara tersebut adalah Woman of God. Nah, tentunya judulnya aja Woman of God akan berbicara seputar wanita, yaitu peran wanita sebagai seorang istri, kemudian peran wanita sebagai orang tua buat anak, dan kemudian peran wanita di dalam kehidupan rumah tangganya, dan masih banyak lagi yang lain. Tentunya jika kita para wanita yang menonton acara ini tentunya akan sangat memberkati kita. Jadi mari kita saksikan bersama acara ini. Dan jangan lupa ya, di subscribe channel YouTube kami The Warriors. Kalau suka di like, kalaupun tidak suka bolehlah di dislike. Nah, kemudian kalau mau bertanya silakan tinggalkan pertanyaan di dalam kolom komentar yang ada di bawah. Dan juga untuk mendukung pelayanan kami bisa juga disalurkan ke rekening yang ada di bawah kolom deskripsi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. 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 Ya ampun. The Warriors yang luar biasa. The Warriors. Kita Sehat sudah terus. lama tak bersua. Bagaimana Bogor? Aman. Haleluya. Bagaimana Karawaci, Alam Sutra? Oh, ini kayaknya ada yang hang nih, Karawaci. Alam Sutra gimana Alam Sutra? Amin, puji Tuhan. Oh, Selembut sutrakah? Selembut sutrakah? Ya, kita sambut dulu sahabat-sahabat The Warriors yang menyaksikan video kita kali ini. Hai, shalom. Shalom. Di dalam sehat dan kuat. Amin. Amin. Oke, hari ini kita akan membahas tentang dosa yang tersembunyi. Serem. Artinya apa nih, Jengan? Artinya dosa yang ngumpet ya. Artinya kadang-kadang kita di depan begitu sempurna, kita selalu jadi orang yang perfeksionis, tapi begitu banyak dosa yang kita sembunyikan, sehingga kita jadi orang Kristen yang pemain sinetron. Drakor ya. Drakor, ya kan? Gitu. Kita akan bahas ini dengan sangat apik. Oh, bukan setajam silet ya. 3 minggu berturut-turut. Wah, berarti ini sesuatu yang serius ya, maksudnya. Serius dan penting. Apalagi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, betul. Apalagi kita yang namanya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita gitu ya. Harusnya tentunya hidupnya seperti Yesus gitu kan. Jangan cuma nyanyi ku mau sepertimu Yesus. Itu berat tuh lagu tuh ya. Semua orang pengen begitu, Jeng, serupa seperti Yesus. Tetapi serupa yang benar-benar dari hati di dalam ruangan tersembunyi pun kita ingin serupa, itu yang sulit. Kalau mau dikoreksi loh ya, kalau mau. Gitu. Jadi kalau bicara soal dosa yang tersembunyi ini bisa dibilang juga integritas ya. Betul. Nah, betul. Integritas ya. Jadi dalam ataupun luar harusnya sih sama ya. Maksudnya betul. Jangan karena ada atasan kita, ada gembala kita, jadi kita berlaku dengan baik nih. Padahal di belakang Kenapa coba? Kalau gue gini, kenapa coba gue tertarik dengan tema yang ditawarkan ini? Ya, karena gini, dosa itu sesuatu yang sangat serius buat Tuhan. Jadi dosa itu tidak ada dosa kecil, dosa besar. Menurut gue dosa itu tidak ada yang bisa kita umpetin gitu. Saking seriusnya dosa ini,
di mata Tuhan ya, kan ada tuh firman-Nya ya, upah dosa adalah maut. Jadi untuk itu sangat menunjukkan keseriusan Allah tentang dosa. Kalau gue berpikir gini lah, kita ini kan woman of God, ya, wanita-wanitanya Tuhan. Tetapi kita juga nggak perlu menutupi sesuatu bahwa kita seringkali sebagai perempuan ini menyembunyikan banyak hal supaya kesannya semua itu aman-aman aja. Nah, hari ini kita kupas tuntas gitu. Bagaimana kita belajar untuk terbuka di hadapan Tuhan. Karena walaupun kita nggak terbuka pun sebenarnya Tuhan tahu kan. Nah, satu hal yang menggelitik hati gue begini, saking seriusnya Tuhan dengan dosa, bos sampai turun tangan gitu ngadepinnya gitu. Ya kan? Bagaimana Allah harus turun sendiri langsung ke dunia ini untuk dosa ini gitu. Jadi gue sangat tertarik dengan ini, bagaimana kita bisa hidup sehari-hari tanpa harus bawa sampah. Jadi kalau menurut gue dosa itu sampah. Sampai kita bawa-bawa, makin lama makin busuk. Busuk berarti mencemari seluruh tubuh kita gitu. Sorry to say, gue mau keinget akan awal mula dosa nih ceritanya. Sama sih, beneran deh, sama nih pemikirannya tuh langsung jadi kayak cerita Adam dan Hawa gitu ya. Betul, coba deh pikir, coba kita saling ini ya. Gue sih pengennya gini loh, The Warriors, yuk kita pakai satu acara ini sebagai ajang untuk komunikasi. Ya, silakan untuk komen itu di kolom komentar gitu ya. Supaya acara ini bisa bermanfaat dan kita bisa tadi serupa segambar seperti Tuhan ya. Nggak ada yang sempurna kan, tapi kita mau terus belajar untuk menjadi sempurna. Ya, gue punya satu perenungan begini. Ada silakan ya kalau komen ya. Gue punya satu perenungan begini. Pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya, kan yang memulai kalau boleh terus terang kan sebenarnya Hawa, itu enggak? Iya. Ya, Hawa yang tertarik tergiur gitu. Tapi kenapa Tuhan tegurnya Adam? Dia nggak tegur Hawa. Dia tegurnya Adam. Dia carinya Adam. Gitu. Makanya kan dia bilang, Adam, di manakah engkau? Dia carinya Adam. Nah, pada saat kita melihat konteks ini, karena perjanjian itu adalah Allah dengan Adam. Ya. Enggak? Serius, betapa Bapak itu mengasihi Adam, sangat mengasihi, bahkan semua dikasih. Cuma satu yang Tuhan larang, ya. Pohon itu tuh, jangan dimakan. Tapi itu menjadi satu akar cikal bakal, ya. Sekalipun Bapak itu sayang sama Adam, tapi pada saat dia melanggar, ditendang juga dari Taman Eden gitu, ya. Ini serius gitu. Mengasihi iya, tapi pada saat lu berdosa, Tuhan nggak pernah main-main. Nah, untuk menebus itu bos atas turun tangan gitu. Saking seriusnya. Nah, kenapa kita bahas ini? Situasi kita saat ini sangat memungkinkan kita menyembunyikan banyak dosa. Sangat memungkinkan supaya alasannya supaya segala sesuatu baik-baik aja. Misalnya supaya rumah tangga adem ayem. Ya kan? Adem ayem, gue umpetin aja deh, kan nggak ada yang tahu. Daripada ribut gitu ya. Daripada ribut gitu. Misalnya kita ada ya kadang-kadang ajang-ajang alumni, bener nggak? Kita suka ada punya alumni dong. Kita inget-inget masa lalu. CLBK nih. CLBK. Pernah nggak lo? Pasti lo pernah. Kagak, gue pacar gue cuma Amos. Lu nggak laku ya waktu dulu ya? Ya. Jangan-jangan si Jeng Roy diam-diam banyak juga penggemarnya. Jangan salah. Makin tua makin. Bunga desa dia mah. Itu masa lalu ya. Tuh kan, masa lalu. Supaya kita mungkin punya masa lalu di alumni ya kan.
Kalau kita ngomong sama pasangan takut nggak diizinin, ya kan? Cuma contoh kecil. Akhirnya kita umpet-umpet. Mulai dari cuman chatting-chatting, kemudian gagal move on, mulai curhat. Ya, Akhirnya ada yang diumpet-umpetin. betul. Nah, yang kayak gini, kadang-kadang kita nggak punya niat sebetulnya. Hal biasa. Padahal terlihat sepele ya. Iya, nggak punya niat. Kita nggak punya niat gitu. Tapi karena dibuahi, ya kan? Dosa itu kalau dibuahi menjadi besar. Iya. Nah Melahirkan. ini, melahirkan sesuatu kebohongan-kebohongan yang Iya, lain. betul. Nah, ini kadang-kadang kalau kita nggak jujur, akhirnya kita terbiasa bohong satu, bohong dua. Ya. Bahkan ada istilah apa? Bohong putih. Bohong putih. Dosa kecil. Dosa kecil. Ya. Itu menurut gue, jadi gue tertarik banget. Nah, mungkin ada satu cerita nanti The Warriors gitu ya, pernah nggak ngalamin seperti ini. Lalu kalau kita tidak pupuk, tidak mulai merasa peka, kadang-kadang jadi sesuatu yang biasa, betul nggak? Sering dilakukan, jadi habit baru, ya. Jadi habit baru yang akhirnya menjadi karakter. Nanti ujungnya lebih parahnya nggak bisa ngebedain ini sebenarnya bohong atau benar. Itu sih. Tapi bener sih, Jeng An. Jadi waktu pas yang belum lama yang aku pulang itu ke kampung ya. Jadi ada temen juga cerita gitu, ya gara-gara reuni, terus pada bikin grup dong, ya kan? Pada bikin grup supaya kita connecting lah, istilahnya connect, gitu kan. Nah ternyata tuh udah saling punya keluarga masing-masing, udah ada yang punya istri, yang punya suami gitu ya. Nah hanya gara-gara ngucapin happy birthday, terus pakai emoji yang kiss gitu loh. Nah itu bisa sampai cerai loh akhirnya. Padahal hanya gara-gara itu suaminya lihat dan jealous gitu kan. Dan punya selidik sejak reuni itu ada pertemuan tersembunyi yang di luar pengetahuan dari suaminya, tapi dimulai dari reuni itu gitu loh. Jadi memang benar seperti yang Geng An tadi di awal gitu ya, sepele gitu loh, cuman alumni reuni. Betul. Ternyata ya berakibat fatal, padahal udah punya anak gitu loh, udah menjalani pernikahan sudah cukup lama gitu. Tapi hanya gara-gara tulisan happy birthday terus pakai emoji kiss, itu tuh bisa berakibat fatal gitu loh. Benar banget itu. Ya tadi dimulai tadi ya. Memang kita nggak bisa main-main sama dosa. Nah, betul. Ini tadi sudah dikatakan sama Jeng An di depan, ya. Di mana kita bisa lihat kalau dosa itu serius banget buat kita. Yaitu tadi sampai bos harus datang ke dunia. Setuju. Ke dunia. Kenapa? Karena dia begitu mengasihi kita. Karena dia tahu nih bahwa setiap kita ini akan hidup tidak di dunia selamanya. Dia mau kita nanti ada bersama-sama dengan dia. Sehingga dosa ini kan yang bisa bikin kita nggak sama dengan dia nanti kan, tinggal. Sampai dia perlu turun ke dunia, sehingga dia yang menebus dosa kita. Nah, kita nih orang Kristen, yang merasa sudah percaya kepada dia, kepada Yesus, seolah-olah, ya sudah, Yesus sudah tebus dosa kita kok. Jadi kalau dosa yang kecil aja ya nggak apa-apa lah, Tuhan ngerti. Melalui acara Woman of God ini, nggak main-main loh dengan dosa. Apalagi Jeng An. Jeng An merasakan kalau ini merupakan kehidupan yang kedua. Kalau kita bilang nih, orang yang pernah terpapar COVID adalah kehidupan yang kedua. Diberikan kesempatan. Terus kita yang belum pernah, buat kita juga sebenarnya harusnya merasakan inilah kehidupan yang kedua. Kenapa? Ketika kita tahu firman Tuhan disampaikan kepada kita, itu kita harus merasa kehidupan yang kedua. Berarti kehidupan yang pertama tidak ada dan kita harus menjalankan kehidupan ini. Jadi setuju. Ya kayak tadi tuh CLBK, ya chatting-chattingkan, emot itu buat saya itu sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sembunyi-sembunyi di belakang suami. Begitu suami juga sembunyi-sembunyi. Lagi begitu tiba-tiba Tuhan panggil, selesai sudah.
nggak ada tuh tinggal bersama. Nah, Jadi karena tadi yang ini ya bangsa ucapan keras ini. Dia berbalik dari dosa sekecil apapun, gitu ya. itu baru satu ya, baru satu. Ada kesaksian nih, ada kesaksian kemarin nih teman saya nih. Jadi mereka ini lagi memang suaminya ini lagi ada maksud ingin meninggalkan istrinya. Tapi dia lagi berlawan dengan hati dalamnya mungkin ya. Nah, suatu hari si istri ini rupanya curhat dengan sahabat. Kebetulan sahabatnya ini sahabat rohani. Nah, nih tanda kutip loh nih ya, hamba Tuhan. Dia pikir kan dia curhat lah tentang suaminya ini. Kenapa curhat? Pertama, dilihat dia ini hamba Tuhan. Kedua, dia ini memang adalah benar-benar sahabat. Gak taunya yang dia curhatin ini mempergunakan kesempatan. Bayangin loh, hamba Tuhan loh. Sehingga waktu dia ketemu, kenapa mesti diajak ngopi berdua gitu, dan melakukan sesuatu, akhirnya dia sadar bahwa ini nggak benar. Udah dong. Nah, pas di saat yang bersamaan, suaminya pas telepon nih. Kamu di mana, Mah? Aduh, Pak, tolong, Pak. Jujur nih. Si istri jujur. Pak, tolong, Pak, kata gitu ya. Kenapa kamu kata gitu ya? Terus dia pulang dong. Dia cerita sama suaminya. Dia bilang, aduh, Pak, katanya. Ya, karena kamu begini, dia apa adanya. Tahu gak? Masalah ini baru 2 hari yang lalu diangkat sama suaminya. Dia bilang apa? Kenapa gua mau ceraiin dia? Karena dia selingkuh dengan orang lain. Lihat, difitnah balik. Padahal si perempuan ini mau jujur nih. Bahwa dia mau curhat sama hamba Tuhan ini, dia diperlakukan seperti itu. Tapi lihat, bagi suaminya, ditampung ini masalah, seolah-olah dibalik apa? Lo udah ngeladenin dia. Aduh, betapa itu dia benar-benar. Nah, saya bilang, kadang-kadang bingung ya, kita mau jujur sama suami, mengaku dosa nih. Sebenarnya itu bukan dosa lah ya, orang dia tidak melanggar. Tapi lihat dulu nih, makanya pakai hikmat juga nih untuk berkata-kata nih. Ya kan? Bukan berarti kita menyembunyikan dosa nih ya. Nah, ini sekarang lagi fatal. Akhirnya saya bilang apa ya, sudahlah. Kalau udah begitu nggak bisa bela diri. Karena si suami kan lagi mata gelap nih. Memang rupanya lagi mau cari kesalahan si istrinya nih supaya bisa untuk apa? Berpaling kepada yang lain tuh. Nah, kira-kira saran Jeng Esther apa nih untuk ini supaya ketika dia mendengar program ini, dia mengerti nih kira-kira dia harus bagaimana tindakannya sekarang. Coba kira-kira masukannya. Kalau dari saya sih saya bilang, ya kamu sudah lakukan. Sekarang itu dianggap sesuatu buat suaminya bumerang. Ya kamu sekarang dia bersikap nggak perlu bela diri karena kan memang kamu tidak melakukan. Ya sudah minta pertolongan Tuhan aja. Nah, kalau kira-kira saran dari Jeng An, Jeng S apa nih? Ya gitu, balik lagi nih. Ini nanti lanjut arahnya juga nanti ke parenting. Kenapa anak bisa bohong? Ya kan? Kita kan nggak ngajarin anak itu bohong kan? Yang pertama memang karena udah ada nature kita dosa ya kan? Tapi waktu anak mengaku, maksudnya mama tadi begini, ternyata respon mamanya marah. Nah akhirnya berikutnya dia nggak mau jujur lagi, nggak mau ngakuin lagi karena yang dia lihat reaksi mamanya itu langsung marah ataupun punishment kan, langsung hukum. Nah mungkin ya kayak gitu lagi tuh cerita dari Jeng Roli tadi tuh, niat dia tadi kan ngaku sama suaminya kan, nah tetapi dianggap jadi bumerang sama suaminya. Ya, sebenarnya sih konyol ya, berarti ada something nih, bisa dibilang ada something sama si suaminya gitu loh. Ya kalau saran aku sih ya kalau memang si istrinya mengakuinya dengan kesadaran yang memang benar-benar ya dia nggak mau lakukan itu gitu loh, ya nggak, itu oke Kak, karena dia udah lakukan yang jalan yang benar kan. Walaupun tanggapan dari suaminya itu seolah-olah istrinya selingkuh. Iya, karena memang lagi cari-cari kesalahan nih. Nah itu kan banyak lah kejadian kayak gitu Jeng Roli. Aduh, kasihan banget ya, kasihan ya. Memang hanya Tuhan yang bisa tolong ya. Kan Tuhan
nggak bisa dibohongin. Dia tahu yang sesungguhnya terjadi. Itu kan ya. Kembali lagi sih memang harus sadar diri gitu ya, bahwa sebenarnya kita tuh gimana ya, harus memang nggak ada yang disembunyikan. Memang sesuatu kebenaran apalagi itu tidak bisa disembunyikan ya. Pasti terungkap. Iya. Ya cuma memang butuh waktu proses ya. Saya memang sempat bilang begini, aduh kamu kenapa juga udah tahu suami kamu lagi mau berbuat begitu. Bu, apakah saya harus, bukan bohong, waktunya aja nggak tepat. Iya, betul. Ya, pengakuan ternyata butuh waktu yang tepat juga loh, sesama manusia. Kalau Tuhan mah pengakuan kapan aja deh. Bener gak? Kalau manusia nih pengakuan dosa ini justru waktu yang tepat gitu ya. Coba kalau muter lagi nggak bagus. Nah itu tadi. Jadi bisa salah. Atau memang misalnya suasananya memang lagi nggak baik. Malah dibilang dibalikan malah jadinya gitu. Iya betul. Saudara saya bilang kalau kamu benar Tuhan yang bela kamu. Iya benar. Gitu kembali seperti itu ya. Jadi nggak perlu juga, Pak, aku nggak begitu, Pak. Iya. Aku tahu, Pak. Wah, dia malah kesempatan ya. Udah. Iya, begituan akhirnya didoain aja seperti itu sih. Ya memang tidak ada sih sesuatu yang. Tapi masih bareng dong ya. Nah sekarang akhirnya gara-gara itu jujur aja. Kesempatan kan tadi saya bilang langsung. Oh. Karena sudah ada will. Udah ada will. Iya, berarti benar yang Jeng Roli bilang itu tuh cuman cari-cari alasan aja, cari-cari kesempatan. Oh, ini nih. Nah, makanya celahnya dia niat baik mengaku. Tapi celah itu dipakai suaminya untuk mematahkan. Oh, lu begitu tuh, gitu. Nah, ini makanya gimana nih ya? Ini kan suka ada yang bilang begini nih ya. Makanya kita nggak usah terlalu terbuka lah gitu kan. Suami istri juga. Jangan gimana tuh jangan. Ya kadang-kadang sih kalau menurut gue kedewasaan seseorang itu kan diperlukan pada saat ada masalah, ya kan? Kalau pada saat kejadian kayak yang tadi yang punya Jeng Roli bilang, gue cuma bisa saran begini, segala yang benar itu diungkapin, gak usah takut. Karena yang namanya dosa itu kan, atau pada saat kita memberi penjelasan itu kan nggak harus saat itu diterima. Misalnya nih gue salah ngomong sama Jeng misalnya, terus gue berusaha menjelaskan, gue harus sadar betul bahwa saat Jeng masih marah atau dia punya maksud tersembunyi, nggak bakal penjelasan gue langsung diterima. Ya, jadi ya nggak usah takut kalau menurut gue. Ya, karena kita kadang-kadang berpikir terlampau jauh, berpikir nanti kalau gue ngomong begini, nanti begini, nanti kalau gue ngomong begitu jadi begitu, padahal belum terjadi. Tapi satu hal yang kita lupa bahwa sesuatu yang benar ya pasti benar. Makanya ada satu peribahasa, kebenaran itu nggak perlu dibela, gitu dibilang. Karena dia akan membawa hanya milik Allah. Dan hamba-hambanya salah ya. Cuman gue suka gini loh, kita sebagai apa ya, orang yang masih di dunia ini gitu ya, kita harus sadar betul bahwa apapun itu yang namanya dosa ya dosa, gitu. Apapun itu. Jadi dosa itu kalau disembunyikan gitu ya, itu kayak misalnya dosa itu disembunyikan dalam sekam, ditutupin serapih mungkin, tersembunyi rapi dalam hati kita, hanya kita doang yang tahu, orang lain nggak tahu. Itu apa yang harus kita benar-benar sadari, bahwa tidak akan api itu ya kecil terus gitu ya. Kita udah umpetin dalam sekam, dia nggak mungkin kecil terus. Betul. Dia akan kayak bara api gitu, suatu saat akan besar, akan ada apinya, kemudian akan membakar diri kita. Nah ini yang harusnya jadi semangat kita untuk tidak menyembunyikan dosa. Memang nggak enak, siapa bilang enak gitu ya. Mungkin pada saat kita ngomong yang tadi Jeng Roli bilang, justru menjadi satu alasan untuk, nah ini kesempatan gue untuk hantem dia dan gue merencanakan apa yang gue rencanakan gitu. Cuman kalau gue bilang karena kita woman of God, tetap kita harus berdasarkan firman Tuhan kan gitu ya. Bahwa
segala sesuatu itu kalau dibuahinya itu kan bisa dengan waktu, bisa dengan karena ada kesempatan, bisa karena niat yang tersembunyi. Pada saat dibuahi, dia akan berbuah gitu. Tapi tetap aja kita harus punya prinsip, sekalipun ini sulit. Coba deh kita baca di dalam tadi Mazmur 139. Mazmur 39 ayat berapa tuh? 20 berapa? 23. 23. Ya. Ya. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Jadi apapun itu, sekalipun kita pun kadang-kadang mengalami gitu ya. Kalau menurut gue dosa tersembunyi itu benar-benar harus dibereskan. Tetapi harus sadar betul bahwa pada saat dibereskan itu nggak selalu indah endingnya gitu. Tetapi yang indah cuma satu, Allah dipermuliakan gitu. Karena pada saat kita menyembunyikan dosa, sebenarnya kan kita sedang ngejek Tuhan gitu. Seolah-olah Tuhan itu nggak tahu ya, apa yang kita lakukan. Padahal kalau kita balik flashback ke belakang, betapa seriusnya Allah dengan dosa. Sangat-sangat serius, sehingga bos harus turun dari sorga untuk tebus itu gitu. Jadi ya memang kita harus berani ngungkapin bahwa ya kalau nggak tahu ini apakah menjadi satu iman kita bahwa kita kan sebenarnya sudah hidup di akhir zaman gitu ya. Ya kita harus lebih tegas dengan hidup kita gitu. Sekalipun nanti kita akan diejek orang, misalnya so suci loh gitu. Enggak, kita bukan so suci, tapi paling enggak jangan sampai kita membuat dosa itu menjadi besar. Akhirnya kita nggak punya waktu untuk mengakui. Nah, saya nggak tahu. Jadi udah seperti biasa ya, udah kebal. Seperti biasa, betul. Jadi nggak tahu sahabat-sahabat The Warriors pasti secara pribadi, termasuk saya ya, termasuk gue, pasti punya dosa tersembunyi. Dan yang itu orang dekat kita pun nggak tahu ya. Nggak tahu. Namanya juga tersembunyi gitu kan. Betul. Serapi mungkin gitu. Kita bikin serapi mungkin, semoga nggak ada yang tahu. Kemudian diam-diam kita minta ampun sama Tuhan gitu. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan dosa itu tiba-tiba entah apa pencetusnya orang tahu gitu. Oh ternyata si Anti begini gitu. Nah pada saat itu memang diizinkan terjadi, ya kita harus balik kepada satu firman Tuhan tadi. Bahwa berani nggak kita bilang di hadapan Tuhan, kalau ini kita aminin sebagai akhir zaman gitu, kita nggak pernah tahu akhir hidup kita. Tadi Jeng Roli bilang ya, kalau saya punya kesempatan kedua, apakah pada saat itu kita harus bongkar sehingga kita betul-betul menjadi serupa segambar itu berprosesnya ke arah sana. Ya, panjangan aja. Sebenarnya buat kita pun ini kehidupan yang kedua. Ketika kita tahu satu kebenaran firman Tuhan buat kita harus menyikapi sebagai satu kehidupan yang kedua. Ya. Kenapa? Kalau kita nggak lakukan, ya sudah nggak ada kesempatan lagi. Benar nggak? Nah, ini kan kadang-kadang orang yang masih merasa sehat, masih merasa pokoknya kuat gitu. Wah, enggak deh. Sampai orang kadang-kadang, biasanya perempuan nih ngomong begini nih ya. Biarin aja deh. Biar aja gue mati sama dosa gue. Wih, itu nggak main-main. Nanti begitu sudah misalnya nggak bisa berbuat apa-apa. Tadi saya baru ngomong sama anak saya begini ya. Selama kita tidak terkena masalah, yang ada di pikiran kita tuh hanya untuk kepentingan dunia aja. Mungkin sibuk ini. Tapi kalau kita sudah terkapar, wah kita udah nggak penting itu. Yang penting hubungan kita sama Tuhan, enggak? Waktu kita lahir ke dunia, hubungan kita dengan Tuhan semuanya selamat gitu ya. Waktu kita mau kembali, hubungannya juga dengan Tuhan gitu. Maka saya bilang, hamba Tuhan ini sebenarnya diperlukan itu di waktu-waktu yang genting begini nih. Selama misalnya orang itu hidupnya nyaman-nyaman aja, ya sudah semua bisa teratasi dengan baik gitu ya. Tadi setuju banget dengan Jeng An ya. Pengakuan dosa itu memang harus. Mungkin saat ini nggak bisa berbicara dengan orangnya langsung, tapi pengakuan kepada Tuhan itu memang harus sesering mungkin kita mengaku dosa kita. Karena nggak cukup satu kali, mungkin kita mengaku, tetapi masih aja di pikiran kita, gitu kan? Minta mengaku lagi. Makanya kenapa tuh, saya sih suka banget itu ada Mazmur di 51,
sampai juga satu perikop di Mazmur 51 dengan judul tuh pengakuan dosa. Nanti boleh baca aja masing-masingnya. Mazmur 51 itu sampai Tuhan kasih satu firman Tuhan itu melalui Daud itu ya tentang pengakuan dosa. Itu perlu sekali ya, apalagi di saat-saat ini itu memang jangan deh, kalau bisa jangan ada yang kita sembunyikan lah. Yang lalu sorry aku potong. Jangan. Tapi kita sepakat dulu nggak bahwa di sesi ini ya, di sesi pertama ini kita fokus dan sepakat bahwa dosa itu serius di mata Tuhan. Oh iya, iya. Ya, yang kedua setiap orang punya dosa tersembunyi loh, yang dia umpetin. Kita setuju dulu itu. Mungkin nanti di minggu besok kita akan bahas lagi lebih detail bahwa banyak dosa-dosa kecil yang kita lakukan justru di dalam keluarga, gitu kan. Nah, jadi kita sepakat dulu nih hari ini bahwa dosa itu sangat serius di mata Tuhan. Iya. Dan punya itu. Setiap orang punya dosa tersembunyi termasuk kita. Nah, nanti pendapat The Warriors apakah gimana? Setuju gitu. Ya, guys, jadi ini memang serius banget menarik ya. Menarik gitu ya. Tapi sebelum kita lanjut untuk sesi berikutnya gitu ya, Jonggroli kita ada baca nih ya, ternyata ada beberapa juga yang respon dari tayangan kita ini. Yang kemarin ya, minggu kemarin ya. Iya. Jadi kayaknya nanti kita minta Jonggroli nih doain teman-teman The Warriors yang ikut serta dalam komentar kayak gitu. Jadi untuk mengajak yang lain supaya ikut tergabung gitu, mau masukan, mau kritikan, usul untuk mau dibawain materi apa, kita terima banget, didoakan banget, atau gitu. didoakan gitu ya. Ya, silakan Jonggroli. Ya, silakan Jeng. Setuju ya, kita memang juga bukan wanita-wanita yang untuk sharing seperti ini aja, tetapi memang kita juga terpanggil untuk wanita pendoa gitu. Minimal kita peduli kepada woman of God ini khususnya ya, memang orang itu tidak ikut, tapi ada yang berapa mempercayakan gitu pokok doanya kepada kita. Untuk next mungkin juga kalau misalnya ada yang mau didoakan, boleh tulis di kolom komentar. Itu kan sifatnya bukan live ya, jadi tulis aja. Nanti kita akan doakan berikutnya. Wes, kita punya tim doa yang luar biasa dan doa itu luar biasa sekali. Ya, terima kasih banyak untuk Montana Rumah Pea ya. Untuk halo ya, gitu. Halo Kamon, Ibu Lasma, halo Lasma, halo Meristi ya, terima kasih sudah ada komen yang menyatakan juga kesembuhan untuk Jeng An ya atas COVID yang sudah dilalui ya gitu. Oke, kita mau tutup dalam doa ya. Kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan yang luar biasa dahsyat. Kenapa kami katakan dahsyat? Karena bincang-bincang kami bukan bincang-bincang biasa, tetapi kami percaya ada Tuhan yang selalu hadir bersama dengan kami. Tapi pada hari ini sangat kami harus mengakui bahwa serius sekali dosa itu Tuhan, karena kami sadar Engkau harus turun ke dunia sampai harus menebusnya. Berarti itu masalah yang sangat serius Bapak. Dan selanjutnya kami juga menyatakan pasti masih ada dosa yang tersembunyi di antara kami. Dan biarlah di sesi selanjutnya Tuhan, apa hikmat-Mu bagi kami untuk menyatakan semuanya ini, biarlah Roh Kudus yang menuntunnya. Kami berterima kasih Tuhan di mana sudah ada boleh kepedulian daripada sista-sista kami, wanita-wanita yang hebat yang luar biasa. Kami berdoa untuk keluarga Ibu Montana Rumah Pea, untuk keluarga Lasma Duma, dengan juga Ibu Angela Merici. Tuhan memberkati. Apapun yang dilakukan, apapun yang keluarga ini kerjakan, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Pergumulan mereka di dalam hal apapun yang mereka hadapi saat ini, buka jalan, siapkan jalan, berikan terus kesehatan, dan terlebih hati yang mengucap syukur, memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa menopang bagi Ibu Gresta Amelia yang saat ini sedang berada di ruang ICU Rumah Sakit Harapan Kita di dalam komplikasi penyakit yang ada. Kami tahu, Tuhan tahu daripada keberadaan anakmu ini.
Dan biarlah melalui topangan doa, melalui Woman of God ini kami percaya Tuhan yang ambil alih dalam semua apapun yang sudah dokter lakukan, makanan, minuman, obat yang sudah dikonsumsi diberkati. Dan kami percaya Tuhan punya waktu yang terbaik bagi Ibu Gresta Amelia ini. Biarlah melalui peristiwa ini nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya kami akan berjumpa pada minggu depan dalam program Woman of God ini. Tuhan berkati acara ini sempurna adanya bagi Engkau saja. Kami akan akhiri, kami tutup, kami percaya kami berkati oleh tangan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Amin. Sampai jumpa. Bye.